Kisah Timun Mas dan Buto Ijo. Zaman dahulu kala, ada seorang janda tua bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidup seorang diri tanpa seorang anak yang menemaninya. Karena umurnya yang semakin tua, Mbok Sarni merasa semakin sulit melakukan pekerjaannya. Dari bercocok tanam dan mencari kayu bakar di hutan untuk dijual. Hari-harinya selalu sepi. Ingin rasanya ia memiliki seorang anak yang dapat ia sayangi serta membantu meringankan pekerjaannya. Mbok Sarni hanya bisa diam dan pasrah dengan takdir yang telah diberikan Tuhan kepadanya. Seperti hari-hari biasanya, setiap sore Mbok Sarni pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat hendak pulang, tiba-tiba muncullah Buto Ijo, sang raksasa jahat. Buto Ijo menghadang Mbok Sarni. Dia meminta seorang anak untuk disantap. Mbok Sarni sangat terkejut dan takut dengan kemunculan Buto Ijo itu. Hei wanita tua, hari ini aku sangat lapar. Beritahu di mana anakmu. Aku ingin menyantapnya. Sudah lama aku tidak memakan anak manusia. Ampun, Buto Ijo. Saya hidup sebatang kara dan saya juga tidak memiliki anak. Sungguh, saya tidak berbohong. Tolong, jangan sakiti saya. Tanpa diduga, Buto Ijo memberi biji mentimun kepada Mbok Sarni. Wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Sebagai gantinya, tanamlah biji mentimun ini. Dalam 2 minggu, kau akan memiliki seorang anak. Apakah Tuan Buto Ijo akan memberiku seorang anak? Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Buto Ijo. Tapi ingat, ada syaratnya. Kau harus menyerahkan anak itu ketika ia berusia 6 tahun. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sarni pun setuju dengan syarat dari Buto Ijo. Mbok Sarni sangat senang. Harapannya selama ini bisa menjadi kenyataan. 2 minggu telah berlalu. Biji mentimun yang ditanam Mbok Sarni telah berubah. Ini sudah 2 minggu. Sesuai perkataan Buto Ijo, biji timun darinya telah berbuah. Di antara begitu banyak buah mentimun, ada satu mentimun yang berwarna kuning dan bersinar. Ia sangat penasaran dengan timun tersebut. Kemudian, Mbok Sarni memetik timun itu dan kembali masuk ke dalam rumahnya. Mbok Sarni membawa timun itu ke dapur dan meletakkannya di atas meja. Mbok Sarni membelah timun itu dengan hati-hati. Betapa senangnya Mbok Sarni saat melihat bahwa isi mentimun itu ialah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Harapan terpendamnya selama ini telah terwujud. Seorang anak yang dapat menemani di masa tuanya. Mbok Sarni pun memberikan anak itu nama Timun Mas. 6 tahun berlalu, Timun Mas telah tumbuh menjadi gadis cilik yang cantik dan ceria. Pagi ini, Timun Mas sedang bermain dengan Mbok Sarni. Timun,
Timun Mas, di mana kamu? Mbok mencarimu. Tiba-tiba terdengar suara dentuman yang sangat keras. Itu adalah suara langkah kaki Buto Ijo. Buto Ijo ingin menagih janji Mbok Sarni. Sudah 6 tahun berlalu. Aku datang untuk menagih janji. Ampun Buto Ijo, sekarang Timun Mas belum bersiap-siap. Datanglah lusa, saya akan menyerahkan Timun Mas. Mbok Sarni minta waktu sampai besok pagi. Mbok Sarni tidak sanggup menyerahkan anak kesayangannya. Malam harinya, seorang pertapa tua datang ke dalam mimpi Mbok Sarni. Hai Mbok Sarni, kalau kau ingin anakmu selamat, suruh Timun Mas untuk lari dari rumah. Dan bawalah 4 benda, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi untuk melawan Buto Ijo. Mimpi ini seperti kenyataan dan seolah menjadi petunjuk bagi Mbok Sarni. Anak yang sangat disayanginya memiliki kesempatan lolos dari raksasa jahat tersebut. Pagi hari pun tiba. Sesuai petunjuk dari petapa semalam, Mbok Sarni menyiapkan bekal untuk Timun Mas. Dia pun berpesan, jika Buto Ijo mengejar, lemparkan senjata itu satu persatu. Ketika bekal itu sudah siap, tiba-tiba sang Buto Ijo datang. Mbok Sarni memerintahkan Timun Mas untuk lari ke hutan. Buto Ijo tahu dia telah dibohongi oleh Mbok Sarni. Ia sangat marah. Ia segera berlari mengejar Timun Mas. Hei Buto Ijo, kau tidak akan bisa menangkapku. Timun Mas melempar senjata pertama, yaitu biji timun. Seketika, Buto Ijo ditelan oleh hutan mentimun yang sangat lebat. Tapi, Buto Ijo bisa lolos. Kemudian Timun Mas melemparkan jarum. Jarum itu berubah menjadi bambu-bambu yang menusuk tubuh Buto Ijo. Buto Ijo masih sanggup mengejar dan Timun Mas segera melempar garam. Garam itu berubah menjadi lautan dan menenggelamkan Buto Ijo. Sebelum Buto Ijo sanggup menyelamatkan diri, Timun Mas melempar terasi. Terasi itu berubah menjadi lautan lahar yang sangat panas. Buto Ijo tidak sanggup bertahan dan dia pun tenggelam untuk selama-lamanya. Mbok Sarni bersyukur bahwa Buto Ijo sudah tiada. Ibu, aku pulang ibu. Aku bisa mengalahkan raksasa itu. Anak yang ia sayangi sudah tidak akan diambil dan disakiti oleh Buto Ijo. Mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Nasihat dari cerita ini adalah, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan. Berperilakulah yang baik agar mendapatkan teman-teman yang baik pula.